Ada negara yang berdiri di atas peta, tetapi seolah juga berdiri di atas lapisan debu sejarah yang tak pernah benar-benar mengendap. Iran adalah salah satunya. Di sana, pegunungan, gurun, minyak, agama, dan kekuasaan seperti saling mengunci dalam satu rahasia besar. Dan di sisi lain dunia, ada Amerika Serikat, negara yang sering datang dengan bahasa kebebasan, tetapi berkali-kali meninggalkan jejak yang bagi Iran terasa seperti luka yang belum sempat sembuh. Dari Persia kuno hingga krisis modern, dari diplomasi yang pernah hangat sampai perang yang kini membara lagi, kisah Iran dan Amerika adalah kisah tentang ingatan yang keras kepala. Karena pada akhirnya, konflik ini tidak dimulai dari satu ledakan, ia dimulai dari kecurigaan, dari minyak yang terlalu berharga, dari kudeta yang terlalu dalam, dari revolusi yang terlalu besar, dari dendam yang terlalu lama dipelihara, dan dari satu pertanyaan yang terus berulang dalam diam, yaitu bagaimana dua negara bisa berubah dari mitra menjadi musuh, lalu dari musuh menjadi bayang-bayang perang yang terus mengejar dunia. Bersama Ruang Suara, mari kita menelusuri lebih dalam kenapa Iran dan Amerika tidak pernah bisa berdamai. Jika kita melihat konflik ini hanya dari permukaan, semuanya tampak sederhana. Amerika menuduh Iran mengancam kawasan. Iran menuduh Amerika mencampuri kedaulatannya. Tapi, di balik kalimat-kalimat itu, ada sesuatu yang jauh lebih gelap, yaitu pertarungan untuk menentukan siapa yang berhak mengatur Timur Tengah, siapa yang berhak mengendalikan energi dunia, dan siapa yang berhak menulis masa depan kawasan yang selalu menjadi rebutan. Instead, they attempted to rebuild their nuclear program and to continue developing long-range missiles that can now threaten our very good friends and allies in Europe, our troops stationed overseas, and could soon reach the American homeland. Al Jazeera merangkum bahwa ketegangan Iran dan Amerika sejak lama berputar di sekitar program nuklir Iran, dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok proksi di kawasan, dan campur tangan politik Amerika sendiri. Jadi, pertanyaan besarnya bukan cuma mengapa mereka berperang, tapi pertanyaan yang lebih penting adalah kapan tepatnya mereka mulai saling kehilangan kepercayaan. Karena jawaban itu tidak tinggal di 1 tahun, ia tersebar di banyak dekade, di banyak keputusan, di banyak operasi rahasia, dan di banyak malam ketika para pemimpin kedua negara memilih kekuatan daripada dialog. Kisah ini mulai benar-benar menegang pada tahun 1951. Saat itu Perdana Menteri Iran, Mohammad Mossadegh, menasionalisasi Anglo-Iranian Oil Company, perusahaan minyak yang sangat penting bagi kepentingan Inggris. After the nationalization of the oil industry, Sir Gladwin Jebb, Britain's representative, is an attentive listener to his arguments, as is America's Warren Austin. The issue could be peace or war. Menurut Reuters dan Al Jazeera, langkah Mossadegh membuat Inggris marah, dan Amerika Serikat ikut terlibat membantu menjatuhkan pemerintahannya lewat kudeta yang mengembalikan sah Muhammad Reza Pahlavi ke tampuk kekuasaan. Bagi Iran, momen itu bukanlah sekadar pergantian pemimpin, itu adalah pesan bahwa kekayaan alam mereka sendiri bisa menjadi alasan negara lain masuk dan mengatur nasib mereka. Setelah itu, Iran tidak langsung menjadi musuh Amerika. Justru sempat ada masa kerjasama. Reuters mencatat bahwa pada 1957, Iran dan Amerika menandatangani kerjasama nuklir sipil. Tahun 1967, Amerika bahkan menyediakan reaktor nuklir untuk Iran beserta bahan bakar uranium yang sangat kaya pengayaan. Lalu pada 1968, Iran menandatangani Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir atau NPT yang mengizinkan program nuklir sipil, tetapi melarang pengembangan senjata nuklir. Di atas kertas, ini terlihat seperti hubungan modern yang menjanjikan, tetapi di bawah permukaannya, benih ketidakpercayaan sudah mulai tumbuh. Masalahnya adalah, pada masa sah,
banyak orang Iran merasa negaranya dipaksa berjalan mengikuti bayang-bayang Barat. Al Jazeera menulis bahwa sebelum revolusi, rakyat Iran grogi dan gerah di bawah kediktatoran Shah. Sementara pengaruh Barat dianggap terlalu jauh masuk ke kehidupan mereka. Jadi ketika revolusi meledak pada tahun 1979, itu bukan sekedar pergantian rezim. Itu adalah ledakan sosial, religius, dan politik yang mematahkan wajah lama Iran. Shah melarikan diri. Ayatullah Ruhollah Khomeini kembali dari pengasingan dan lahirlah Republik Islam Iran. Exiled Muslim leader emerged from his cottage near Paris after learning the Shah had left Iran. It was Khomeini more than any other person who helped bring about the Shah's downfall, who today called the monarch's departure a first step towards ending 50 years of tyrannical rule in Iran. Lalu datang peristiwa yang menghancurkan sisa-sisa kepercayaan, yaitu penyanderaan kedutaan besar Amerika di Teheran. Reuters mencatat bahwa pada 1979, mahasiswa garis keras menyita kedutaan Amerika dan menahan stafnya sebagai sandera. Al Jazeera menyebut peristiwa itu memicu krisis sandera selama 444 hari dan memutus hubungan diplomatik yang sampai hari ini belum benar-benar pulih. Sejak saat itu, bagi banyak orang Amerika, Iran menjadi negara yang identik dengan permusuhan. Dan bagi banyak orang Iran, Amerika menjadi simbol campur tangan asing yang merampas martabat nasional mereka. Pada tahun 1980, Amerika memutus hubungan diplomatik, membekukan aset Iran, dan melarang sebagian besar perdagangan. Pada 1981, 52 sandera Amerika dibebaskan tak lama setelah Jimmy Carter, lengser, dan Donald Reagan dilantik. Setelah itu, daftar luka makin panjang. Pada 1984, Amerika memasukkan Iran sebagai negara sponsor terorisme. Their fanatical hatred of the United States, our people, our way of life, our international stature, and the strategic purpose behind the terrorism sponsored by these outlaw states is clear. Pada tahun 1986, dunia diguncang skandal Iran Contra. Ternyata, di balik layar embargo yang ketat, ada transaksi gelap yang tetap main belakang. Dan pada 1988, kapal perang Amerika USS Vincennes menembak jatuh pesawat penumpang Iran di atas Teluk yang menewaskan seluruh 290 orang di dalamnya. Kalau kita ingin memahami mengapa konflik Iran dan Amerika tidak pernah benar-benar padam, kita harus melihat satu hal yang sangat sederhana, yaitu lokasi Iran. Negara ini berdiri di persimpangan penting antara Asia Tengah, Timur Tengah, dan Teluk Persia. Di sisi selatan ada Selat Hormuz, jalur sempit yang sangat vital bagi perdagangan energi dunia. Reuters menyebut sekitar 20% pasokan minyak global melewati selat ini. Sementara National Geographic menjelaskan bahwa selat tersebut adalah salah satu titik sempit terpenting dalam jalur pelayaran dunia. Dengan kata lain, siapapun yang memegang pengaruh di sana memiliki tuas yang dapat memicu gejolak harga energi dunia. Iran juga punya cara bertahan yang berbeda dari negara besar lain. National Geographic menjelaskan bahwa sejak perang Iran-Irak pada 1980-an, Iran mengembangkan strategi perang asimetris seperti roket anti kapal, ranjau laut, kapal cepat, kapal selam kecil, dan pesawat nirawak atau drone. Ini penting karena Iran tidak selalu berusaha menang lewat kekuatan langsung. Ia sering berusaha menang lewat biaya, gangguan, dan tekanan. Dalam bahasa yang lebih sederhana, jika tidak bisa memukul lawan lebih keras, Iran berusaha membuat lawan membayar lebih mahal untuk terus melawan. Setelah revolusi 1979, hubungan Iran dan Amerika masuk ke pola yang lebih berbahaya. Reuters mencatat bahwa pada 2002,
Presiden George W. Bush menyebut Iran, Irak, dan Korea Utara sebagai axis of evil atau poros kejahatan. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. Sementara pejabat Amerika menuduh Iran menjalankan program senjata nuklir rahasia. Bagi Amerika, inilah awal narasi bahwa Iran bukan hanya lawan regional, tetapi juga ancaman terhadap tatanan internasional. Bagi Iran, tuduhan itu terasa seperti pengulangan lama. Mereka dituduh bahaya, padahal mereka merasa sedang mempertahankan kedaulatannya sendiri. Tahun 2015 sempat memberi secerca harapan. Reuters menjelaskan bahwa Iran dan 6 kekuatan dunia mencapai kesepakatan nuklir yang dikenal sebagai JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action, atau Rencana Aksi Komprehensif Bersama. Intinya sederhana, Iran membatasi program nuklirnya dan sebagai imbalannya, sanksi-sanksi internasional dilonggarkan. Kesepakatan itu membuat dunia seolah punya jalan keluar, tapi harapan itu tidak bertahan lama. Pada tahun 2018, menurut Reuters, Presiden Donald Trump menarik Amerika keluar dari perjanjian itu dan memberlakukan kembali sanksi ekonomi yang keras. Al Jazeera juga mencatat bahwa keputusan itu mengubah arah kedua negara dan memunculkan ketidakpastian besar di dunia pasca JCPOA. Therefore, I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. In a few moments, I will sign a presidential memorandum to begin reinstating U.S. nuclear sanctions on the Iranian regime. Dampaknya terasa jauh di luar ruang rapat diplomat. Reuters menulis bahwa setelah Amerika keluar dari kesepakatan, Iran mulai melanggar sejumlah batasan nuklirnya sendiri. Pada 2019, Amerika menetapkan Korps Garda Revolusi Islam sebagai organisasi teroris. The IRGC will take its rightful place on the same list as terror groups it supports: Lebanese Hezbollah, Palestinian Islamic Jihad, Hamas, Katiba Hezbollah, among others, all of which are already designated as foreign terrorist organizations. Di tahun yang sama, tanker-tanker diserang di Teluk. Sebuah drone Amerika ditembak jatuh dan kapal tanker Inggris disita Iran. Serangan terhadap fasilitas minyak Arab Saudi pada September 2019 juga dikaitkan dengan Iran, meski Teheran membantah terlibat. Semua ini memperlihatkan satu pola, yaitu ketika pintu diplomasi menutup, medan tekanan bergeser ke laut, ke langit, dan ke infrastruktur energi. Lalu datang 2020, ketika Jenderal Qasem Soleimani, komandan pasukan Quds, tewas dalam serangan udara Amerika di Baghdad. Reuters mencatat bahwa Amerika mengatakan serangan itu dilakukan untuk menggagalkan ancaman yang dianggap segera. Iran menjanjikan balasan keras. Bagi dunia, ini bukan sekedar pembunuhan tokoh militer. Ini adalah momen ketika konflik lama naik satu tingkat dari perang kata-kata menjadi pertarungan simbol, harga diri, dan pembalasan. Krisis nuklir kemudian tetap menjadi pusat cerita. Reuters melaporkan pada tahun 2025 dan 2026 bahwa Badan Tenaga Atom Internasional terus menuntut akses inspeksi ke fasilitas Iran. Pada Februari 2026, Reuters mengutip penilaian dari Badan Tenaga Atom Internasional bahwa Iran memiliki 440,9 kg uranium yang diperkaya hingga 60% sebelum serangan sebelumnya. Jumlah yang menurut pedoman dari Badan Tenaga Atom Internasional secara teoritis bisa menjadi bahan awal untuk sekitar 10 senjata nuklir jika diperkaya lebih lanjut. Iran membantah ingin membuat senjata nuklir dan menyebut programnya damai. Tetapi selama angka-angka itu terus muncul, kecurigaan terus hidup. Dalam konflik terbaru yang meledak pada tahun 2026, Reuters melaporkan bahwa Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran, dan Iran membalas dengan rudal ke Israel. Reuters juga menjelaskan bahwa ketegangan itu langsung mengguncang pasar energi global
karena pelayaran melalui Selat Hormuz menjadi terancam. Artinya, perang ini tidak tinggal di dalam batas-batas Iran yang merembet ke harga minyak, inflasi, pelayaran internasional, dan rasa aman negara-negara yang bahkan tidak ikut memulai konflik. Jika ada satu momen yang jadi puncak segalanya, inilah saatnya semua masalah lama bertabrakan di satu titik, yaitu nuklir, minyak, dendam, dan harga diri bangsa. Di titik ini, perang bukan lagi soal siapa yang paling kuat senjatanya, tapi soal siapa yang berhak menentukan aturan. Reuters menyebut, Amerika dan Israel tidak cuma ingin menghancurkan fasilitas nuklir, mereka sedang mencoba memaksa Iran untuk tunduk pada aturan baru. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Iran memilih bertahan dan membalas. Mereka memanfaatkan kartu as geografisnya untuk menekan dunia melalui Selat Hormuz. Disitulah tragedi ini tampak paling jelas. Serangan terhadap sasaran strategis bisa dibingkai sebagai kemenangan militer. Tetapi di lapangan, konsekuensinya adalah rumah sakit yang penuh, suplai obat yang menipis, keluarga yang mengungsi, dan ekonomi yang mengguncang. Reuters melaporkan bahwa kebutuhan medis di Iran meningkat tajam, dengan lebih dari 1.900 orang tewas dan lebih dari 21.000 terluka dalam eskalasi terbaru. Sementara Palang Merah memperingatkan persediaan trauma dan medis bisa segera menipis. Ketika perang mencapai titik ini, ia tidak lagi terlihat seperti strategi, ia terlihat seperti kehancuran. Dan mungkin inilah pengungkapan paling pahit dari semuanya. Perang Iran dan Amerika tidak pernah benar-benar hanya soal Iran dan Amerika. Ia adalah perang tentang ingatan 1953, revolusi 1979, Sandra 444 hari, sanksi yang berlapis, ketakutan nuklir, perebutan jalur minyak, dan pertarungan pengaruh di Timur Tengah. Itu sebabnya, setiap kali satu krisis mereda, api lama bisa menyala lagi dari bawah abu. Pada akhirnya, kisah ini bukan hanya tentang negara, ini tentang manusia yang hidup di bawah bayang-bayang keputusan para pemimpin, tentang keluarga di Teheran yang ingin listrik tetap menyala, tentang anak-anak yang ingin sekolah tanpa suara ledakan, tentang pekerja minyak yang hidup dari jalur pelayaran yang bisa ditutup kapan saja, tentang tentara Amerika yang dikirim jauh dari rumah karena sebuah konflik yang akarnya sudah jauh lebih tua dari mereka. Reuters menegaskan bahwa gangguan di Hormuz bisa mengguncang harga minyak dunia dan memperbesar inflasi global. Sementara National Geographic mengingatkan bahwa selat itu memang salah satu titik paling sensitif di planet ini. Ada pelajaran yang terasa sangat keras di sini, yaitu ketika kekuatan besar berbicara dengan bahasa tekanan, yang pertama kali kehilangan suara biasanya rakyat biasa. Ketika negara-negara besar menganggap wilayah lain sebagai papan catur, manusia di dalamnya bisa berubah menjadi bidak yang tidak pernah diminta ikut bermain. Dan ketika dendam lama diwariskan dari generasi ke generasi, anak-anak yang lahir puluhan tahun kemudian ikut menanggung biaya dari keputusan yang dibuat sebelum mereka lahir. Mungkin itulah alasan mengapa konflik ini selalu terasa lebih gelap daripada sekadar perang biasa. Karena di balik retorika ada sejarah, di balik sejarah ada luka, dan di balik luka ada satu pertanyaan yang belum selesai dijawab oleh dunia, yaitu apakah keamanan global benar-benar bisa dibangun di atas ketakutan, sanksi, dan serangan? Atau justru pada suatu titik, manusia harus lebih berani mengakui bahwa perdamaian jauh lebih sulit, tetapi jauh lebih berharga. I protest all of Trump's illegal, immoral, reckless, and feckless, endless wars.